Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Sanes Nabila. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 Universitas Samudra. Di sini saya akan menceritakan sebuah film yang telah saya tonton yang berjudul film The Miracle Worker. Di film ini menceritakan sebuah anak berkebutuhan khusus yang bernama Helen Adams Keller dan ibunya yang bernama Kate Adams Keller dan ayahnya yang bernama Arthur H. Keller. Nah, di film ini menceritakan tentang anak berkebutuhan khusus yang bernama Helen. Dia ini gadis cantik yang berumur sekitar 7 atau 10 tahun. Nah, anak ini kesehariannya sangat pemarah, pembangkang, kasar, dan orang tuanya pun tidak sanggup karena anaknya tersebut tidak bisa diatur. Jadi, orang tuanya ini mengirimkan Helen ini kepada rumah sakit jiwa ada di 2 negara. Akan tetapi 2 rumah sakit jiwa ini tidak sanggup menghadapi Helen dan akhirnya Helen pulang ke rumah. Lalu orang tuanya mencari solusi lagi bagaimana agar Helen bisa hidup normal seperti yang lainnya. Setidaknya Helen bisa tidak pemarah lagi. Dan akhirnya bibinya Helen ini menyarankan agar Helen berobatkan oleh Dr. Chilsom. Nah, akhirnya keluarga Helen mengirimkan surat kepada Dr. Chilsom agar mengerahkan salah satu muridnya untuk mengajarkan Helen. Dan akhirnya surat tersebut sampai kepada Dr. Chilsom dan Dr. Chilsom mengerahkan salah satu muridnya yang bernama Nyonya Sulfian atau biasa dipanggil Nyonya Anne. Nah, setelah itu sampailah Nyonya Anne tersebut ke rumahnya Helen dan melakukan pendekatan awal. Ketika Nyonya Anne melakukan pendekatan awal kepada Helen, Helen marah. Helen merasa terganggu karena kehadiran orang asing. Lalu si Nyonya Anne ini memberikan sebuah boneka kepada Helen. Lalu Helen merasa tertarik ketika Nyonya Anne ini memberikan boneka tersebut. Lalu Nyonya Anne mengajarkan Helen dengan isyarat bahwasannya boneka itu diberi nama doll, tapi menggunakan isyarat ke tangan Helen sehingga Helen bisa mengerti itu kata pertama yang Nyonya Anne ajarkan kepada Helen. Lalu latar belakang Nyonya Anne ini pun dia dulu besar dari kecil dia hidup di rumah sakit jiwa. Jadi dia sudah tahu cara menghadapi Helen. Walaupun sedikit kepayahan karena Helen ini anaknya yang dari kecil tidak pernah diajarkan orang tuanya bagaimana mengisyaratkan benda, bagaimana menunjukkan ini benda apa. Orang tuanya tidak pernah mengajarkan Helen sehingga dia menjadi pembangkang dan pemarah. Lalu pertama-tama Helen memang tertarik dengan Nyonya Anne, tapi kelama-kelamaan Helen menjadi tidak suka karena dia merasa diatur-atur. Dia menjadi tidak suka. Dan pada saat keesokan harinya Helen dan keluarganya makan di ruang makan termasuk Nyonya Anne. Ketika makan itu Helen tidak bisa duduk diam di tempat meja makannya. Dia sudah menjadi kebiasaan untuk keliling di setiap meja untuk mengambil makanan yang ada di piring yang lainnya. Jadi Nyonya Anne pun terkejut kenapa Helen seperti ini. Ternyata dari kecil memang tidak dibiasakan untuk duduk makan, tidak dibiasakan. Jadi Nyonya Anne memaksa Helen untuk duduk dan makan dengan menggunakan sendok. Tetapi Helen pun tidak mau dicampaknya sendok itu. Lalu Nyonya Anne tidak pernah berputus asa dan tetap mengajarkan Helen. Lalu si Helen ini menyiramkan sebuah gelas yang ada airnya ke mukanya Nyonya Anne. Lalu Nyonya Anne juga harus membalasnya karena agar dia tahu perbuatan dia itu tidak baik. Lalu selanjutnya Nyonya Anne terus mengajarkan Helen. Lalu karena dia memberontak, ibunya memberikan permen kepada si Helen.
Lalu Nyonya Ani bertanya, kenapa kau berikan permen tersebut padahal Helen sudah melakukan kesalahan. Seharusnya ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kita jangan memberikan dia hadiah, jangan memberikannya bonbon. Karena apa? Karena ketika anak tersebut diberikan permen, dia merasa apa yang dia lakukan itu benar, padahal yang dilakukannya salah. Sehingga menjadi kebiasaan buruk Helen yang suka marah, yang suka merengek. Setiap dia marah, setiap dia merengek, setiap dia membangkang, ibunya selalu memberikan dia permen, sehingga dia merasa apa yang dia lakukan itu adalah benar, ternyata salah. Lalu Nyonya Ani ini mempunyai ide. Helen tidak bisa tinggal di dalam satu rumah bersama orang tuanya karena Helen tidak dapat berkonsentrasi. Jadi Nyonya Anne ini menyarankan kepada kedua orang tua Helen untuk memindahkan mereka berdua di sebuah rumah yang berbeda yang ada di perkebunan yang hanya tinggal mereka berdua, agar Helen dan Nyonya Anne bisa berkonsentrasi dalam pengajaran yang telah Nyonya Anne berikan. Dan akhirnya kedua orang tua Helen menyetujui untuk Helen tinggal di sebuah pondok rumah yang jauh dari rumah Helen. Nyonya Anne pertama meminta waktu sekitar 2 minggu. Pertama orang tua Helen keberatan karena ibu Helen tidak bisa jauh dari Helen. Tetapi Nyonya Anne bilang hanya 2 minggu, dan akhirnya kedua orang tua Helen menyetujui untuk memindahkan mereka ke rumah pondok agar Helen berkonsentrasi dalam belajar. Nah, sesampainya di kebun, Nyonya Anne banyak merubah Helen agar dia bisa memahami apa yang Nyonya Anne berikan, seperti bisa membedakan ini air, lalu mengisyaratkan ke tangannya Helen. Jadi Helen bisa mengetahui ini kebun, mengisyaratkannya juga, mengajarkan Helen cara makan di meja, mengajarkan Helen berbicara menggunakan isyarat. Jadi ketika Helen di perkebunan ini, di rumah pondok ini, Helen banyak mengalami perubahan. Salah satunya mengeja water, yaitu air. Nah, selanjutnya Helen bisa membedakan ini air. Helen bisa mengeja dengan menggunakan isyarat. Nah, setelah itu pun Helen kembali ke rumah dan dia bisa membedakan mana huruf, menghubungkan huruf dengan isyarat dan menggunakan media atau benda. Sekian dulu itu film yang saya tonton. Nah, yang terakhir, film ini sangat merekomendasikan kepada kedua orang tua, kepada orang tua yang di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Saya menyarankan kepada kedua orang tua yang di luar sana agar untuk terus bersemangat mendidik anak, terutama mungkin jika orang tua memiliki anak kecil yang keadaannya sama seperti Helen. Jangan pernah kita berputus asa untuk mengajarkan anak kita agar tidak seperti terjadi kepada Helen tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menceritakan film kedua yang telah saya tonton, yaitu yang berjudul Tare Zaman Par. Nah, film ini menceritakan tentang sebuah film Bollywood yang dibintangi oleh Amir Khan dan mengisahkan tentang anak yang bernama Ishan Nandisore yang mengalami disleksia. Apa itu disleksia? Disleksia ini yaitu tidak mampu membaca menulis setelah kelas 3. Jadi dia ini juga tidak dapat membedakan apa yang telah guru bilang, misalkan D dan B. Anak ini tidak bisa membedakan mana D dan B. Dia merasa huruf D dan B itu sedang menari-nari di pikirannya. Dia tidak bisa menuangkan apa yang dibilang guru ke dalam kertas yang telah guru sediakan. Akibat dari penyakit disleksia ini, guru dan orang tuanya jadi sering memarahi dia. Orang tuanya ini dan gurunya ini tidak tahu kalau dia mengalami disleksia. Padahal si Ihsan ini dia pintar, dia mempunyai imajinasi yang tinggi, dia bisa melukis,
dia mempunyai imajinasi yang tinggi. Sebenarnya si Ihsan ini pintar, tapi karena orang tuanya tadi ini tidak menyadari bahwa dia ini menderita penyakit disleksia, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Nah, anak yang seperti ini harus mempunyai perhatian khusus. Salah satunya kita harus membimbing dia, mengajarkan dia dengan secara perlahan, karena anak ini tidak bisa kita jelaskan begitu saja dia bisa mengerti seperti anak yang lainnya, itu salah. Nah, sedangkan si Ihsan ini mempunyai kakak yang bernama Yohan. Yohan ini sangat berbeda dari Ihsan. Yohan ini pintar, dia berbakat, dia selalu mendapatkan ranking di dalam kelasnya, dan mempunyai juga ibunya Ihsan ini sangat peduli kepada Ihsan. Ketika Ihsan pulang sekolah, kadang ibunya juga mengajarkan Ihsan, tetapi apa yang telah diajarkan oleh ibunya Ihsan, dia tidak mengerti sama sekali apa yang telah ibunya ajarkan. Ketika ibunya mengajarkan, besok dia sudah tidak ingat lagi apa yang ibunya ajarkan. Dan film ini juga mengajarkan kita untuk kita tidak bisa membedakan antara anak yang pintar dan anak yang tidak pintar. Tetapi di film ini juga Ihsan ini mempunyai ayah yang suka membandingkan antara Ihsan dan Yohan. Jadi Ihsan ini merasa tertekan, dia merasa ayahnya itu lebih sayang kepada Yohan karena Yohan lebih pintar dari si Ihsan ini. Jadi pada suatu hari Ihsan bolos dari sekolahnya karena dia tidak sanggup kan, jadi dia bolos dari sekolahnya. Lalu Ihsan meminta kepada kakaknya Yohan untuk memberikan surat kepada gurunya bahwasannya Ihsan ini sakit, dan akhirnya kakaknya membuatkan surat tersebut untuk diberikan kepada gurunya. Lalu rupanya ketahuan oleh ayahnya, sehingga Ihsan pun dipanggil ke sekolah, kepala sekolah yang memanggil Ihsan. Lalu karena ayahnya sudah tidak sanggup lagi melihat kelakuan Ihsan, akhirnya ayahnya mengirim Ihsan ke dalam asrama. Nah, di asrama inilah Ihsan merasa dia lebih tertekan karena dia tidak bisa mengikuti pembelajaran apapun di sekolah tersebut. Padahal Ihsan ini udah sangat berusaha semaksimal mungkin untuk memahami apa yang dikatakan guru. Dia merasa huruf A dan B itu seperti menari-menari di atas kepalanya. Dia tidak bisa membedakan mana huruf A dan mana huruf B. Nah, di kemudian hari ada sebuah guru kesenian, pengganti guru ya, di asrama tersebut yang bernama Bapak Ram Sankar. Nah, bapak ini mempunyai cara mendidik yang baru karena dulu bapak ini pun mengalami disleksia ini. Jadi dia bisa mengajarkan anak disleksia ini karena dia dulu mempunyai penyakit yang sama dengan si Ihsan ini. Dan akhirnya bapak ini berpikir untuk mengeluarkan buku-buku imajinasi mereka. Setiap anak merespon dan antusias, tetapi si Ihsan ini dia hanya diam saja karena dia tidak mengerti apa yang dibilang guru tersebut. Dan akhirnya bapak ini tertarik kepada Ihsan. Ditanyanya kepada Ihsan, kenapa kamu tidak seantusias teman-teman yang lain? Lalu dia menjawab, dia tidak menjawab, dia hanya diam saja. Dia tidak mengerti apa yang dibilang guru tersebut. Lalu guru tersebut menyadari bahwasannya Ihsan ini terkena penyakit disleksia. Dia tidak bisa membedakan huruf mana A dan mana B. Anak yang seperti ini kita harus melatih kesabaran dan keterampilan dalam mendidik mereka. Nah, selanjutnya Pak Guru ini mencontohkan tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia sehingga membangkitkan semangat si Ihsan tersebut. Dia membantu Ihsan dalam mengatasi masalah pelajarannya dan kembali menumbuhkan kepercayaan diri Ihsan. Lalu Bapak Guru ini, Bapak Aram ini menceritakanlah kepada kedua orang tuanya Ihsan agar bisa memahami dan mengerti bahwasannya memang Ihsan ini terkena penyakit disleksia. Lalu Ram memohon kepada kepala sekolah asramanya agar Ihsan diberikan perhatian khusus dan
diberikan kesabaran ekstra dalam mengajarkannya, harus secara perlahan, bertahap, dan tidak bisa kita memaksakan apa yang kita bilang dia harus bisa, itu tidak bisa. Kita harus mengajarkannya secara perlahan. Jadi pada suatu hari bapak guru ini mempunyai sebuah ide. Dia uh, dia membuat Ram ini tadi membuat sebuah perlombaan melukis bagi guru dan bagi murid yang ada di asrama tersebut. Nah, pada saat perlombaan melukis itu ternyata Ihsan menjadi juara 1 dari tingkat kawan-kawannya. Dia mempunyai lukisan yang sangat bagus. Dari situlah lukisan tersebut menjadi buku sampul tahunan setiap di sekolah tersebut. Nah, lalu lalu guru Ram ini berhasil mengubah penyakit disleksia Ihsan ini menjadi percaya diri, dan dia bisa membedakan mana huruf A dan B. Dia dapat berbaur dengan kawan-kawan lainnya. Jadi pesan saya untuk pada film ini ialah jangan pernah memaksakan anak untuk harus seperti ini dan harus seperti apa yang orang tua inginkan. Biarkan anak tersebut mempunyai bakat dan imajinasinya sendiri yang terkeluar dari dirinya sendiri. Kita sebagai orang tua jangan pernah memaksakan anak untuk harus pintar seperti kemauan kita, karena setiap anak kemampuannya berbeda-beda. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.